Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, ini hidup kami. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau sujud Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada yang luput dari kami Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwa. Saya undang semua teman-teman untuk bangkit berdiri. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar agung. Kami mau sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia.
saudara, biarlah kesempatan pada siang hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Angkat suaramu. Oh, kami sujud di tahta-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala hormat, pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kaulah penebus kami. Kau pertahanan kami Tuhan. Agunglah karya-Mu. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Sama-sama kita katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi kita mau menyembah Tuhan kita. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Kami mau memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja. Saya persilakan kepada saudara Giovanni. Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Yesus Kristus yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan, yang layak kami sembah di atas segalanya. Untuk itu Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami mau beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran kami, jiwa kami Tuhan, tubuh kami semuanya. Biar apapun yang kami lakukan Tuhan hari ini, kami lakukan, kami pelayanan Tuhan dengan segenap hati kami hanya untuk memuji, menyembah nama-Mu saja. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan semua yang melayani-Mu pada siang hari ini, dan pembicara-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan, biarlah itu boleh tersampaikan dan kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami buka ibadah pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Boleh teman-teman berikan salam kiri kanannya Tuhan. Sama-sama kita katakan, mari kita puji Tuhan. Oh, haleluya. Here we go. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kita mau teriak buat Tuhan kita. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Saya mau dengar teriakannya teman-teman. Woo! Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan kita. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Wow. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita yang lebih meriah lagi. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Sama-sama kita mau tepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Katakan mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan.
para pam 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 pam. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Angkat jari kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Oke, sampai-sampai kita katakan para pam 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 pam. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Teman-teman boleh silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian yang baru ini. Sama-sama kita belajar. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pujian ini mengatakan lebih baik satu hari di pelatarannya Tuhan. Ini kerinduan hati kami Bapa. Sama-sama kita mau katakan, sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Katakan sekali lagi, Kau Tuhan. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sama-sama kita mau katakan, sebab lebih baik, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di
teman-teman untuk kembali bangkit berdiri. Sebab Tuhan Allah, katakan dari kedalaman hatimu, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Sebab lebih baik, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik, saya persilakan kepada hamba-Nya, Tuhan pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik, saya sekali lagi. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Itulah yang kami pahami, Tuhan. Satu hari, bahkan 1 jam di pelataran-Mu itu jauh lebih berharga dari beribu-ribu hari di luar sana, Tuhan. Karena kami tahu di luar sana tidak ada jaminan apapun yang membuat kami akan menjadi anak-anak Tuhan semakin baik. Tapi di dalam pelataran-Mu, Tuhan, kami akan menerima impartasi kuasa Roh-Mu. Kami memberikan kekuatan daripada Engkau. Kami menerima pengajarannya daripada Engkau, yang membuat kami secara khusus anak-anak muda ini, Tuhan, akan disanggupkan untuk menghadapi hari-hari ke depan yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Bapa, dan saat ini waktunya kami akan mendengar firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini. Beri setiap kami kerendahan hati, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa dipahami dengan sederhana. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Ya, silakan duduk. Semua di tengah aja ya, biar nggak usah aneh-aneh kok. Shalom anak muda. Ya, puji Tuhan. Siang hari ini kita masih tetap dalam suasana, yaitu kita memperingati hari Pentakosta. Jadi judul khotbah saya pada siang hari ini mirip juga apa yang tadi pagi. Kalau tadi pagi itu menghormati Roh Kudus Sang Penolong, siang hari ini judulnya Roh Kudus Sang Penolong, begitu. Roh Kudus Sang Penolong. Nah, khotbah saya siang hari ini mungkin kurang menarik buat kalian. Mungkin tidak seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak kalian kemarin, Kak Esther, Kak Fani. Tapi firman ini harus saya sampaikan. Kenapa kurang menarik? Karena khotbah saya hari ini adalah khotbah tentang doktrin tentang Roh Kudus. Sebagian kecil doktrin Roh Kudus. Kurang menarik. Tetapi harus dimengerti. Ya, harus dimengerti. Dan hari ini akan banyak baca firman Tuhan, jadi kalian mengikuti supaya apa yang disampaikan siang hari ini bisa kalian tangkap intinya gitu ya. Oke, mari kita awali dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 4 dan 5. Ya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia, itu Tuhan Yesus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Gitu. Nah, ini perintah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus beberapa waktu, beberapa saat sebelum dia naik ke surga. Ya. Bahwa dia menjanjikan bahwa kamu jangan pergi ya. Setelah aku naik ke surga nanti kalian jangan pergi nih ya. Kalian tunggu, jangan keluar Yerusalem. Nanti kalian akan dibaptis dengan Roh Kudus, begitu. Nah, sekarang pelaksanaannya kapan itu? Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 4. Kisah Rasul 2, sorry. Kok 1 toh? Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini adalah penggenapannya. Tadi sebelum naik ke surga, Tuhan janji, jangan pada pergi ya, tunggu ya, nanti kalian akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu murid-murid ada 120 orang, mereka menunggu di rumah di atas, bagian atas di Yerusalem selama 10 hari, lalu terjadilah ini. Terjadilah pencurahan roh ini. Terjadilah baptisan Roh Kudus ini. Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Mungkin sebagian kita gini, belum begitu mengerti, apa sih sebenarnya Roh Kudus itu? Mungkin sebagian kita begitu. Apa sih sebenarnya Roh Kudus itu apa sih? Baptisan Roh Kudus apalagi? Kepenuhan Roh Kudus apalagi? Kan dalam peristiwa tadi ada 2 peristiwa.
dalam peristiwa yang kita baca tadi. Satu ada baptisan Roh Kudus, yang kedua ada kepenuhan Roh Kudus. Apalagi itu. Nah, nanti kalian akan belajar di pertemuan-pertemuan Oikos. Kami sudah beli satu buku paket dari GBI ya. Nanti kan pelajari bersama dasar-dasar semacam dasar kekristenan gitu. Nanti di sana ada juga pelajaran tentang Roh Kudus. Tetapi secara garis besar itu begini. Secara garis besar Roh Kudus itu begini, supaya kalian punya gambaran gini. Allah kita itu adalah Allah yang Esa, setuju ya? Allah kita adalah Allah yang Esa, satu-satunya, Esa. Tuhan yang Maha Esa. Tetapi di dalam keesaan Allah ini, yang satu-satunya ini, di dalamnya itu ada 3 pribadi. Kalau gitu Allah 3 dong, 1. Tetapi di dalam kesatuan ini ada 3 pribadi. Pribadi siapa? Yang satu ada Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah Allah yang memiliki kehendak dan rencana. Semua rencana kehendak itu adalah milik Allah Bapa. Lalu dalam kesatuan ini ada firman. Seperti saya gini, ada firman, ada perkataan. Nah, firman ini sudah menjadi manusia. Kalau kalian baca dalam 1 Yohanes 1, bahwa firman itu menjadi manusia dan manusia itu adalah Yesus. Atau di antara kita itu Yesus. Ada firman. Firman inilah yang mengimplementasikan atau mengerjakan semua rencana dan kehendak Bapa. Soal penciptaan misalkan. Allah ingin mencipta surga bumi melalui apa? Melalui firman. Firman itu siapa? Yesus. Ada firman. Ya. Semua apa yang ada di dunia, semua yang ada ini tidak akan tercipta tanpa adanya Yesus, sang firman itu. Coba ditayangin aja. Kolose 1 ayat 6 coba. Kolose 1 ayat 6 coba. Kolose 1 ayat 6. Nah ini dia. Oh kok beda? Yang intinya begini, bahwa tidak ada satupun yang jadi tanpa campur tangan Yesus. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Baik yang ada di surga, yang ada di bumi, ya, yang segala yang ada tidak akan diciptakan, tidak tercipta, tidak akan ada tanpa Yesus. Karena Allah menciptakan itu melalui firman, dan firman itu adalah Yesus, begitu. Jadi di dalam keesaan ini ada Allah Bapa yang punya rencana dan kehendak, lalu ada firman Yesus yang mengerjakan semua rencana Tuhan itu, dan ada Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Kudus itu yang yang merawat pekerjaan Bapa maupun Yesus sampai dengan saat ini. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Tetapi semua ini ada dalam satu kesatuan. Satu hati, satu pikir, satu tujuan, satu kehendak. Satu. Itu Roh Kudus. Dan di tempat lain dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang sedang keluar dari Bapa, dari surga. Itu Roh Kudus. Jadi yang sekarang yang bekerja di dalam saudara dan saya, dalam kita semua ini, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di surga, tadi pagi saya sampaikan. Yang bekerja adalah Roh Kudus. Roh Kudus, begitu. Nah, kita kembali lagi di dalam baptisan Roh Kudus tadi. Kalau dulu baptisan Roh Kudus disampaikan dengan cara spektakuler, ada api-api yang hinggap pada orang-orang dibaptis Roh Kudus, lalu kepenuhan Roh, lalu terjadi manifestasi karunia-karunia rohani, bahasa-bahasa yang baru muncul gitu. Nah, kalau sekarang bagaimana caranya? Bagaimana baptisan Roh Kudus itu terjadi sekarang? Bagaimana supaya saya dibaptis dengan Roh Kudus? Nah, oke. Efesus 1 ayat 13 dan 14.
Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kalau sekarang bagaimana? Kalau dulu Tuhan Yesus yang baptis, kalau sekarang siapa yang baptis? Nah ini dia. Efesus 1 ayat 13 dulu, 13. Nah, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Sambung lagi Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Dan dari situ saya rangkum. Nah, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini yang ngomong Yohanes ya, Yohanes yang ngomong ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia, itu Yesus, yang datang kemudian daripada aku, lebih berkuasa daripada aku. Dan aku tidak layak melepaskan tali sepatunya, tali kasut dari sepatunya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi kalau yang kita baca tadi, ketika kita mendengarkan firman kebenaran, ketika kita mendengarkan berita Injil, lalu kita percaya, lalu kita mengambil keputusan untuk dibaptis. Dibaptis. Baptisan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Maka dikatakan, maka Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Setiap orang yang percaya Yesus dibaptis, maka dia akan dimeteraikan. Dimeteraikan. Dimeteraikan itu disahkan. Kalau meteraikan ditempel, plek, sah. Ketika kita mendengar berita Injil, lalu kita mengerti tentang keselamatan itu, lalu kita bertobat, percaya, Yesus adalah satu-satunya juru selamat, ambil keputusan untuk dibaptis, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Pada saat itu, firman Tuhan tadi katakan, kita dimeteraikan oleh Allah dengan Roh Kudus. Pada saat itu, Roh Kudus turun, kalian juga dibaptis Roh Kudus. Sebagai meterai bukti bahwa mulai saat itu saya menjadi anak-anak Allah. Wow, luar biasa. Jadi kapan Roh Kudus diterima? Baptisan Roh Kudus terjadi kapan? Ketika kalian percaya sungguh-sungguh, ambil keputusan, bertobat sungguh-sungguh, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka saat itu kalian juga menerima baptisan Roh Kudus. Lalu kalau diterima, kalau tanya, saya udah belum ya? Saya udah belum ya? Gak ada yang tahu. Yang tahu hanya dirimu pribadi dan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalam Matius 11 tadi, karena yang membaptis itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi yang tahu orang itu sudah dibaptis Roh Kudus atau belum, yang tahu hanya Tuhan Yesus dan orang itu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu ketika kamu dibaptis itu, apakah kamu sudah benar-benar percaya kepada Yesus atau belum. Dia tahu. Kan ada orang-orang yang dibaptis karena hal yang lain. Karena mau kawin, mau merit, dibaptis. Supaya apa ini itu dibaptis. Yesus tahu dalam hatimu dan hatiku. Ketika dia melihat kesungguhan pertobatan dan percaya kita dibaptis, ambil keputusan dibaptis, dia akan berikan Roh Kudus itu. Kalian juga ingat mungkin ya peristiwa ketika Yohanes membaptis orang banyak, lalu dari mana-mana datang orang-orang, ya, bukan hanya orang-orang Yahudi tapi juga orang-orang Farisi juga datang, imam-imam juga datang. Lalu Yohanes bilang apa? Kamu kira kamu akan luput dari dosa?
kamu akan luput dari hukuman. Yohanes Pembaptis bilang gini, hasilkanlah buah pertobatan. Hasilkanlah dulu buah pertobatan. Artinya apa? Dia pengen datang dibaptis tapi tanpa ada pertobatan. Hatinya dia tanpa pertobatan. Yang hal seperti itu tidak akan menerima karunia Roh Kudus. Gitu. Jadi saya udah terima baptisan Roh Kudus belum ya? Sekali lagi, yang tahu hanya Tuhan Yesus dan kamu sendiri. Terus gimana Pak D? Kalau misalkan orang dulu waktu dibaptis itu dia kan belum ngerti. Kan dulu motivasinya ya itu tadi yang saya bilang tadi. Karena mau dapat pacar lah, mau apa, lalu dibaptis. Tuhan Yesus lihat motivasinya apa, kesungguhnya bagaimana. Kalau ternyata waktu dibaptis itu belum sungguh-sungguh percaya, belum sungguh-sungguh bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saat itu belum dibaptis oleh Roh Kudus. Saat itu belum dibaptis Roh Kudus oleh Tuhan Yesus. Tetapi nanti dalam perjalanannya ikut ibadah, ikut pengajaran, ikut pertemuan oikos, ya, ikut seminar, mengerti, memahami, begitu ternyata. Nah, pada saat itu, ketika pertobatan sungguh-sungguh terjadi, maka suatu kali, Tuhan sendiri akan membaptis orang itu dengan Roh Kudus. Itu bisa terjadi di mana aja. Bisa terjadi di mana saja. Ada yang lagi mandi dibaptis Roh Kudus, ada yang lagi berdoa dibaptis Roh Kudus. Tiba-tiba mendapat karunia bahasa-bahasa roh segala macam itu. Jadi yang terpenting adalah dalam hatimu dan hatiku, pastikan bahwa di dalam hati kalian itu ada iman yang sungguh-sungguh bahwa Yesus itulah satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan roh jiwamu dan jiwaku. Amin anak-anakku ya. Itu baptisan Roh Kudus. Ya, saya asumsikan kita semua sudah percaya dengan sungguh-sungguh, kita semua sudah menerima baptisan Roh Kudus. Nah, lalu bagi kita yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, katakanlah sekali lagi, kita semua sudah menerima baptisan Roh Kudus dari Tuhan Yesus sendiri secara pribadi. Apakah cukup? Sudah dibaptis dengan Roh Kudus, apakah cukup? Tidak. Kita harus tetap minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh beda ya? Beda. Coba kita lihat gini. Efesus 5 ayat 18 dulu deh. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap hal ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh. Jangan mabuk oleh anggur. Kenapa? Orang yang dikuasai oleh anggur itu akan dikuasai oleh anggur, mabok, ngefly. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita, yang mengendalikan apa? Anggur. Jalannya sempoyongan, ngomongnya ngoceh kemana-mana. Tapi hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memenuhi hidupmu. Dan engkau akan lebih semakin menyadari keadaanmu yang sesungguhnya. Oh, aku seperti ini. Bukan seperti penuh anggur enggak sadar. Dipenuhi Roh Kudus, kita sadar betul. Sesadar-sadarnya, semakin sadar. Kita disadarkan akan dosa. Tadi pagi saya sampaikan, kita disadarkan akan kesalahan kita. Dipenuhi Roh Kudus. Jadi setelah orang dibaptis Roh Kudus, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebagai bukti, Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Ini peristiwanya itu yaitu ketika Tuhan Yesus sudah naik, lalu terjadi penganiayaan. Murid-murid yang tadi dibaptis Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh tadi, bahasa baru tadi dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mengalami ketakutan juga. Penganiayaan terjadi, penangkapan terjadi, ketakutan juga. Ketika mereka melalui ketakutan, mereka berdoa bersama, kumpul, mereka berdoa berseru kepada Tuhan. Di berseru, kalian baca ya, kalian baca sendiri. Berseru di dalam satu ruangan itu, dan apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Dan ketika mereka sedang berdoa,
bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua, apa yang terjadi? Penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow. Ini ada orang-orang yang sama, yang tadi dipenuhi dengan dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus waktu Pentakosta tadi. Orang-orang yang sama, murid-murid yang sama. Mereka perlu berdoa lagi untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ketika mereka berdoa, dan hati yang merindukan sungguh, maka mereka dipenuhi kembali dengan Roh Kudus. Lalu mereka memiliki suatu keberanian untuk beritakan Injil. Meskipun terjadi penganiayaan bagi orang-orang Kristen, mereka tetap, para rasul berani memberitakan dengan berani. Sehingga kekristenan ada sampai dengan saat ini. Karena para rasul dipenuhi Roh Kudus. Nah demikian juga kita, anak-anakku. Kita juga gitu. Kita harus minta terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kita akan disanggupkan untuk melakukan perkara-perkara yang besar seperti yang dilakukan oleh para rasul zaman dulu. Begitu. Kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Nah, sekarang saya mulai. Karena kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Karena kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka yang pertama kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan tersesat. Ya. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan bahwa karena Roh Kudus akan memimpin kita. Dan ketika mereka sedang berdoa, bukan, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Nah, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita tidak akan tersesat. Kenapa? Roh Kudus yang ada di dalam kita itu akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Tadi pagi saya sampaikan. Roh Kudus akan mengajari kita. Kalau kita dipenuhi mabuk anggur, kita dikuasai anggur, kita melakukan hal yang jahat. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, kita akan memahami, terbuka pikiran kita untuk mengerti hal-hal yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita dipimpin dalam segala kebenarannya. Maka kita tidak akan tersesat. Kenapa? Karena sekarang ini di zaman digital ini, anak-anakku, di luar sana, di medsos sana, di sana banyak banget, di rimba medsos sana, banyak banget berkeliaran pengajaran yang Kristen yang luar biasa banyak. Judul-judulnya yang menarik-menarik. Tidak semuanya benar, sayangnya. Sebagian hanya mencari viewer. Beberapa saya coba buka gitu. Waduh. Tidak semuanya benar, tidak semuanya benar. Jadi kalau kita tidak memiliki hikmat dan petunjuk dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita bisa tersesat. Oh gini, lu ini kok gini? Oh gini kok begini? Kita sendiri kacau. Akhirnya apa? Kita bingung, akhirnya keluar. Karena Timotius, ya Rasul Paulus memberikan surat kepada Timotius berkata begini, bahwa di waktu-waktu kemudian akan banyak orang-orang yang murtad lalu mengikut roh-roh penyesat, ajaran-ajaran setan. Banyak banget ajaran-ajaran yang sesat. Itu kalau kita buka YouTube itu, waduh, sangat-sangat banyak.
Kita harus benar-benar teliti, kita harus minta hikmat Tuhan, mana pengajaran yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, atau pengajaran-pengajaran yang sensasional, hanya mencari sensasi. Begitu. Nah, itu akan kita bisa mengerti kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Begitu. Nah, selanjutnya. Jadi yang pertama, kalau kita harus dipenuhi Roh Kudus supaya kita tidak tersesat, bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang benar di hadapan Tuhan. Begitu. Lalu selanjutnya, Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi kuasa kemuliaannya yaitu Roh Kudus yang ada di dalammu, di dalamku, itu akan membuat kita mampu menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Artinya kita harus penuh Roh Kudus, kenapa? Supaya dengan penuh Roh Kudus itu kita disanggupkan untuk tidak cepat menyerah. Gitu. Untuk tidak cepat menyerah. Kenapa? Hari-hari ke depan kita itu tidak semakin baik loh. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa hari-hari ini tidak semakin baik. Ya. Kata Alkitab itu ya. Tantangan zaman akan semakin berat. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan bagi kalian, bagi adik-adik kalian semakin berat. Sekarang yang terjadi PHK puluhan ribu terjadi PHK. Itu sesuatu yang menghantui gitu. Ya. Kecanggihan teknologi juga, ya kan? Kecanggihan teknologi mengancam juga. Ada yang namanya sekarang yang lagi ngetop namanya apa? Artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Itu mengancam apa? Mengancam hari depan. Kalau itu berkembang dengan itu nanti orang-orang pinter kagak laku. Kenapa? Mesin lebih pinter dari manusia. Wah, lah orang pinter aja kagak laku, yang kuliah kagak laku, bagaimana orang-orang yang tidak sempat kuliah, orang-orang yang nggak sekolah, bagaimana mereka? Karena butuh ini, butuh itu, tinggal klik, jebret, keluar semuanya data-datanya. Kalau kita dikasih ke kita mesti ngitung, kita mikir, kita ini, itu. Kalau dia kasih, tek, bret, semua jadi. Kemarin apa yang chat GPT ya? Chat GPT, iya chat GPT kan ya? Kamu bikin lagu, udah tulis aja. Bikin puisi, kalau kita bikin puisi ngelamun. Mau merayu pacar bagaimana, tinggal pencet aja, keluar puisi. Mau khotbah juga, pencetnya mau khotbah tentang apa? Buat pendeta kagak laku itu nanti. Tapi beda, itu mesin. Tidak ada urapan Roh Kudus bekerja di dalamnya. Betul kan? Ya. Ancaman ke depan itu, aduh, luar biasa. Belum lagi itu tantangan masa depan ya. Saya nggak nakut-nakuti, tapi itu yang akan terjadi. Mau nggak mau itu akan terjadi gitu loh. Kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, lalu kita takut, kita putus asa. Ya sudah, selesai. Udahlah, bunuh diri aja selesai lah, udah. Gak mikirin yang lain-lain. Belum lagi tantangan apa? Kita dibuat berani, bertahan, bertekun, tidak menyerah dalam hal apa? Dalam tantangan rohani. Dalam kehidupan rohani kita. Di dalam hal-hal rohani, kalau dulu zaman Pak D, kalau mencari barang-barang yang negatif, gambar-gambar itu tidak ada, dicari susah, kalau ada pun harus bayar, lihat foto aja bayarnya mahal. Lah sekarang
Kita nggak usah cari-cari, kita lagi buka berita detik.com, tiba-tiba muncul tersedia dengan bebas. Itu suatu tantangan bagi anak-anak Tuhan. Buat orang-orang di luar sana itu hiburan yang menyenangkan. Tapi kita, anak-anak Tuhan, itu suatu tantangan rohani buat kalian dan saya. Tanpa ada Roh Kudus, tanpa dikuasai Roh Kudus, kalian tidak akan mampu mengendalikan pikiranmu, tidak mampu mengendalikan matamu, tidak akan bisa mengendalikan jarimu untuk mengeklik apa yang ditawarkan itu. Jangan coba-coba. Kalau kalian penasaran, begitu kalian klik, tak, apa yang terjadi? Pikiranmu diambil, tas pikiran yang ke situ. Udah jatuh, namanya dalam percabulan. Kalau terus dipelihara terus, besok lagi, tinggal tunggu waktu, akan jatuh, orang itu akan bisa jatuh di dalam perzinahan. Kalau kita melihat berita-berita sekarang itu kan ngeri. Berita di TV itu tiap hari itu diberitakan itu ngeri. Anak-anak belasan tahun, 12, 13, 14 tahun pada pacaran. Pada melakukan hal-hal seperti suami istri, aduh. Dan itu tidak menyerang hanya orang-orang di luar sana. Di dalam berita ada yang namanya nama orang Kristen juga terjadi. Maka saya katakan, pastikan bahwa kalian ini bukan hanya sebagai orang-orang Kristen yang beragama Kristen, tapi kalian sungguh-sungguh orang yang percaya Yesus, yang sudah dibaptis Roh Kudus, dan kalian harus berdoa untuk selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin anak-anakku. Wah, tanpa itu kamu dilibas oleh zaman ini, dihabisin oleh zaman ini. Tantangan rohani, tantangan moral itu sangat luar biasa. Iblis tidak tinggal diam melihat anak-anak Tuhan. Dia akan berusaha menarik. Karena dibaca di Matius 24 itu. Bahwa roh penyesat itu akan berusaha untuk menarik orang-orang pilihannya juga. Untuk menyesatkan orang-orang pilihannya juga. Siapa orang pilihannya? Kita. Kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus, kita pun akan disesatkan. Tapi anak-anak Tuhan di sini, ada anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus akan kuat menghadapi semuanya itu. Amin. Harus ya. Dan saya katakan bukan hanya kalian akan bertahan. Ketika kalian dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan hanya kalian dapat bertahan di dalam segala gelombang tantangan secara jasmani dan rohani ini. Tapi kalian juga akan dibuat oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang di dalam hatimu. Kalian akan dibuat menjadi seperti bintang-bintang di tempat yang gelap. Secara rohani dunia ini gelap. Tetapi Tuhan ingin melihat dari atas ada bintang-bintang yang terang. Apa? Itu anak-anak Tuhan yang di dalamnya ada Roh Kudus yang hidup, yang tidak hidup menuruti cara-cara hidup dunia, yang tidak ikuti arus dunia. Tetap bertahan, tidak menyerah, tetap hidup dalam kekudusan, tetap hidup dalam kebenaran. Dari surga Tuhan melihat ada cahaya-cahaya. Wow, anak-anakku menjadi terang di dunia. Kalian akan menjadi teladan, menjadi terang, menjadi teladan. Seperti yang dinasihatkan Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius. Ini yang sangat terkenal. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini nasihat Paulus kepada Timotius dan nasihat ini juga kepada kita, terutama kalian ini. Timotius, Paulus begitu. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau masih apa? Muda. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Loh, menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Loh, kenapa jadi teladan bagi orang-orang percaya? Karena banyak orang-orang percaya yang ngakunya tok percaya. Yang beragama Kristen. Tadi yang saya katakan tadi.
Menjadi teladan dalam hal apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Gitu. Kita harus menjadi teladan, menjadi contoh. Anak-anak muda, Siusi, kalian harus menjadi teladan bagi teman-teman kalian, amin. Baik di dalam sini maupun di luar sono. Keluarga Kristus di dalam oikos Kristus ini harus menjadi teladan. Ya. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita datang ke gereja, untuk itulah kita menjadi orang percaya. Yang terakhir, gak usah lama-lama, terakhir begini, tapi caranya gimana Pak Ade? Cara kita mendapatkan dipenuhi Roh Kudus itu gimana? Oke lah, saya waktu dulu saya sungguh-sungguh, saya udah percaya sungguh-sungguh, waktu dibaptis itu saya udah yakin betul. Saya mengakui betul bahwa satu-satunya Tuhan Juru Selamat itu Yesus. Berarti kamu sudah dibaptis dengan Roh Kudus pada waktu itu. Lalu supaya kita penuh dengan Roh Kudus, caranya bagaimana? Tuhan Yesus sendiri berkata begini, Yohanes 7 ayat 37 dan 39. Yohanes 7 ayat 37 dan 39. Nah ini dia. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepada aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, ini waktu Roh Kudus belum datang. Tapi dari sini kita bisa melihat, satu, orang yang ingin dibaptis Roh Kudus itu harus datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, ya, dengan hati lapar dan haus. Yang kedua, sama, orang yang ingin dipenuhi Roh Kudus datang kepada Tuhan Yesus, minta dengan hati yang lapar dan haus, Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus Tuhan, penuhi saya dengan Roh-Mu Tuhan. Seperti tadi yang di Kisah Rasul berapa tadi? 4 ayat 38 tadi. Mereka rame-rame, mereka datang, dia berdoa, Tuhan penuhi kami Roh Kudus Tuhan, supaya kami berani untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, supaya kami berani memberitakan firman-Mu di tengah-tengah penganiayaan itu Tuhan. Dia datang dengan satu kerinduan, janji Tuhan digenapi. Mereka penuh Roh Kudus, tempat itu goyang dan penuh Roh Kudus mereka. Kita juga begitu. Kalian berdoa, secara pribadi berdoa. Tuhan, aku mau Tuhan. Aku tidak mau kalah, aku tidak mau dilibas oleh zaman ini. Aku mau dipenuhi Roh Kudus, aku mau dipenuhi Roh Kudus. Aku butuh Roh Kudus. Supaya saya menjadi orang menang, supaya saya tidak menjadi orang yang kalah, tidak menjadi orang yang menyerah, tapi aku menjadi orang yang menang. Doa secara pribadi. Oh, Tuhan akan mencurahkan rohnya di atas kamu, penuhi dengan roh. Dan bukan akan dipenuhi dengan roh, kalian akan mulai juga diberikan mendapatkan karunia-karunia roh. Bahasa-bahasa roh. Karunia untuk bernubuat, ada 9 karunia. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk membedakan roh, dan lain-lain. Sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Gitu. Itu harus kita lakukan, itu yang harus kita lakukan sebagai anak muda. Sebab firman Tuhan juga mengatakan, bagaimana anak-anak muda bisa menjaga kelakuannya tetap bersih? Hanya satu, dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disingkap oleh Roh Kudus. Jadi pada hari memperingati Pentakosta ini kita semua diingatkan bahwa kita semua sudah dibaptis dengan Roh Kudus, tapi tidak cukup hanya dibaptis Roh Kudus, tapi kita juga harus dipenuhi dengan Roh Kudus.
Makanya saya di tempat gereja yang lama saya dioyak-oyak. Dioyak-oyak itu apa ya? Dikejar-kejar. Ayo Pak D bikin seminar. 4 huruf itu. Ayo Pak D bikin seminar. Saya diem aja. Kenapa? Ada hal-hal yang saya tidak setuju di sana. Penekanannya tidak tepat. Gitu. Ada hal yang tidak tepat, makanya saya tidak mau. Nanti suatu hari kita akan adakan, perlu kita adakan sendiri tentang pelajaran tentang Roh Kudus ini. Kalau dulu yang ditekankan itu sensasinya dong, karunia Roh Kudusnya dong, bukan. Karunia Roh Kudus itu tergantung Tuhan yang akan memberi. Tapi yang kita minta itu adalah kepenuhan Roh, gitu loh. Ya. Dan yang baptisan Roh itu, yang membaptis itu adalah Tuhan Yesus, bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya sekedar menumpangkan tangan aja. Seperti Petrus tumpangkan tangan, orang menerima baptisan Roh Kudus. Tapi yang baptis Roh Kudus Tuhan Yesus. Hamba Tuhan hanya menumpangkan aja. Kita tidak bisa berani terima baptisan Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus. Lu siapa? Gitu. Ya, nanti ambil waktu yang pas, nanti kita akan adakan seminar ya tentang Roh Kudus ini supaya kita semakin mengerti, memahami. Ya. Tapi yang penting pada pagi hari ini, siang hari ini kita diingatkan anak-anak muda jangan berhenti hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa. Amin. Kalian perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Berdoa setiap waktu. Yang tadi pagi yang sudah memiliki Roh Kudus, bagaimana menghargai Roh Kudus di dalam hidupmu? Dengerin khotbah tadi pagi. Saya jelaskan dengan jelas. CC View kapan diupload? Hari Senin bisa? Senin atau Selasa. Nanti yang tidak datang pagi supaya bisa nonton. Ya, saya sarankan nonton. Setelah kalian dibaptis Roh Kudus, di dalam sini ada Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan untuk menghormati Roh Kudus itu? Nanti lihat YouTube yang ibadah pertama nanti, supaya kita semakin komplit untuk mengerti pelajaran tentang Roh Kudus ini. Ya. Oke, itu saja. Saya harap apa yang saya sampaikan ini secara doktrinal yang singkat, yang tidak terlalu mendalam ini, paling tidak menjadi satu gambaran buat anak-anak muda sekarang. Oh gitu ya, ternyata saya sudah ada Roh Kudus di sini. Oh ternyata tidak cukup saya dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, saya harus penuh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Berdoa. Setiap waktu, setiap saat berdoa, minta sama Tuhan. Karena dengan Roh Kudus itu akan menyanggupkan kita untuk menghadapi tantangan di hari-hari depan, baik secara jasmani maupun rohani. Dan kalian harus menjadi pemenangnya oleh karena Roh Yesus ada di dalam kalian. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Mari saya undang untuk kita petugas perjamuan, kita akan melakukan perjamuan kudus pada siang hari ini. Petugas perjamuan silakan maju. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kau ingatkan kami di dalam kami memperingati baptisan Roh Kudus atau Pentakosta ini Tuhan. Bahwa kami percaya anak-anak-Mu semua yang di sini, mereka adalah anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Engkau. Dan sesuai dengan janji-Mu, ketika mereka percaya sungguh-sungguh dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah Engkau berikan ya Tuhan. Dan saat ini biarlah mulai hari ini dibangkitkan roh mereka, dikobarkan roh mereka untuk tidak berhenti sampai di sini, tetapi dikobarkan. Mereka rajin berdoa, mereka terus berdoa bahkan dimanapun tempat, karena dimana kami ada, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau mendengar apa yang kami katakan, Engkau melihat apa yang kami perbuat, bahkan Engkau melihat apa yang ada dalam pikiran kami, supaya setiap anak-anak-Mu, kaum muda tempat ini mulai menyadari hal itu. Tidak lagi hidup sembrono, tetapi belajar hidup dituntun oleh Roh, supaya mereka menjadi teladan dimanapun mereka berada, dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap kami, melayakkan setiap kami, mengampuni setiap kami, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan ini.
Sucikan, kuduskan anggur dan roti yang ada. Melalui perjamuan ini, kami kembali memperbarui iman kami bahwa Engkau Yesus yang sudah memecahkan tubuhmu, mencurahkan darahmu di kayu salib itu, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dibagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Kalau nggak cukup yang tadi pagi sudah, tidak usah dulu. Nggak apa-apa. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang tadi pagi sudah, kalau tidak cukup, tidak usah. Sini. Bagi yang belum dan bagi yang mendapatkan roti dan anggur, mari saya ajak untuk kami berdiri. Mari kita angkat roti dengan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuturus kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Kita makan roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus, yang oleh karena kasihnya dia rela dipecah-pecahkan buat kita semua. Kita makan roti ini dan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum anggur sebagai lambang darah Kristus yang oleh karena cintanya kepada kita, dia rela disakiti, dilukai, sehingga darahnya mengalir di kayu salib. Dan bagi kita yang percaya atas pengorbanan, maka kuasa darahnya itu mengampuni kita dan memberikan kita jaminan keselamatan yang kekal itu. Untuk itu mari kita minum anggur ini dan berucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu bagi kami Tuhan. Engkau telah menyatakan, membuktikan kasih-Mu kepada kami
dengan memberikan hidupmu, mencurahkan darahmu, merelakan tubuhmu dicapik-capik. Suatu bukti nyata bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau pandang kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Biarlah setiap kami tidak menyia-nyiakan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan ini, pengampunan Tuhan ini, dengan cara menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita sengaja berbuat dosa, padahal kita tahu bahwa dosa kita diampuni dengan kuasa darahnya yang sudah tercurah di salib itu, maka kita menjadi orang-orang yang menghina kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Dan kita tidak mau. Kami tidak mau, Tuhan. Kami yang ada di sini, anak-anak muda yang ada di sini, kami para pelayan-pelayan, kami tidak mau melakukan hal itu. Tapi kami mau menghormati, menghargai, menjaga anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami, yang telah Engkau bayar dengan harga yang begitu mahal, darah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami Tuhan Yesus untuk selalu memberikan tempat yang terbaik bagi Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami, agar kami bisa mengatasi segala kesulitan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, kiranya tangan-tangannya memberikan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oke, apakah ada pengumuman? Jika tidak ada, kita akan menerima doa berkat. Kembali saya persilakan kepada Pak D. Kita bangkit berdiri yuk, bersama-sama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan, keagungan itu hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah Allah kami yang mencipta segalanya. Dan segala kuasa yang di bumi di surga ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih ibadah pada siang hari ini. Terima kasih berkat firman-Mu, berkat perjamuan kudus Tuhan. Bila kiranya apa yang kami terima siang hari ini termeterai dalam hati kami, setiap anak-anak muda tempat ini Tuhan, dan menjadi suatu dorongan untuk lebih lagi, dan lebih lagi berdoa supaya Roh Kudus terus memenuhi hati mereka dan memimpin mereka di dalam hari-hari ke depan ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini, dan kiranya Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Mari anak-anak Tuhan angkat tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Diberkatilah kehidupan rohani kalian, diberkatilah kehidupan jasmani kalian. Kalian akan terus naik, roh kalian akan terus bertumbuh dalam segala hal. Kalian akan terus dewasa dalam segala hal ke arah Kristus. Dan kehidupan jasmani kalian semuanya ada di dalam kontrol Tuhan, dalam rencana Tuhan. Hal yang baik, yang pasti baik, itu yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan dan masa depan kalian semua. Tuhan akan terus bekerja di dalam apapun yang kalian kerjakan untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam studi kalian, di dalam pekerjaan kalian, dalam usaha kalian, Tuhan akan memberkati semuanya. Biarlah kuasa Tuhan Yesus terus melingkupi kita semua. Kasih daripada Tuhan Yesus memenuhi kita semua. Dan Roh Kudus akan terus menuntun, memimpin kita, memampukan kita keluar sebagai pemenang dari segala setiap permasalahan yang ada di depan sana. Oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Biar berkat ini tercurah atas kita, memenuhi hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin.